Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa untuk kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Habis istirahat gimana? Udah kenyang semua kan? Pasti udah jajan di kantin ya. Sudah siap untuk belajar lagi ya. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya Ibu ini dulu ya, absensi dulu seperti biasanya. Bambang hadir, Ina hadir, Parto hadir, Parti hadir, Sulis hadir. Oke, semuanya hadir ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu memiliki baterai alkalin. Baterai ini kalau dipasang di jam dinding, dia akan menggerakkan jarum jamnya. Kira-kira kenapa ya? Kok bisa menggerakkan jarum jam? Ada yang ingin jawab? Oke, Sulis silahkan. Oke, Sulis bilang kalau di baterainya ada energinya, Bu. Energinya seperti apa, Sulis? Energi kimia, oke. Mungkin ada yang ingin menjawab atau memiliki pendapat yang lain? Iya, Ina? Oke, terima kasih Ina dan Sulis. Jawabannya benar semua ya, bahwa di dalam baterai alkalin ini ada energi kimia yang berubah bentuknya menjadi energi lain. Dalam hal ini dia berubah menjadi energi listrik. Jadi dia mampu menggerakkan jarum jam. Nah, kenapa sih Bu kita membahas baterai gitu? Karena pada hari ini kita akan membahas atau mempelajari mengenai sel volta, di mana sel volta ini berada di KD 3.3, yaitu menyetarakan persamaan reaksi redoks dan memperkirakan reaksi yang terjadi berdasarkan potensial elektroda. Dan indikator pencapaian pada hari ini, siswa diharapkan mampu menjelaskan mengenai apa itu pengertian sel volta, bagaimana susunan dari sel volta, serta diagram sel dari sel volta. Nah, sel volta itu termasuk cabang ilmu apa? Ada yang tahu? Iya, Parto? Oke, Parto berpendapat bahwa sel volta termasuk ke dalam cabang ilmu elektrokimia. Nah, elektrokimia itu definisinya apa, Parto? Oke, Parto berpendapat bahwa elektrokimia adalah cabang ilmu yang mempelajari mengenai reaksi dan energi kimia, Bu. Mungkin ada yang ingin berpendapat lain? Ya, Ina? Oke, elektrokimia membahas mengenai elektro itu biasanya listrik dan kimia gitu ya. Oke, semuanya benar jawabannya ya, saling melengkapi. Bahwa elektrokimia merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik dalam reaksi kimia, adanya energi listrik dan energi kimia. Nah, sel volta dilihat dari tadi yang energi listrik, energi kimia, definisinya itu apa? Ada yang mencoba ingin jawab? Iya, Parti? Iya, sel volta merupakan sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Iya, benar. Reaksinya seperti apa, Parti, kira-kira? Sifat reaksinya? Coba dicari di buku. Reaksinya berlangsung seperti apa? Spontan atau tidak spontan? Iya, benar. Bahwa reaksi dari sel volta itu bersifat spontan. Enol selnya bagaimana, Parti? Iya, benar. Enol selnya bernilai positif atau lebih dari 0. Oke, pengertiannya sudah. Sekarang kita menuju ke susunan sel volta. Susunan sel volta itu ada katoda, anoda, jembatan garam, dan voltmeter. Oke, di sini Ibu ada sedikit replika ya. Di sini ada larutan CuSO4 dan larutan FeSO4. FeSO4-nya yang berwarna kuning, CuSO4-nya yang berwarna biru. Di sini yang hitam ini merupakan elektroda. Elektrodanya ada logam Cu dan logam Fe. Kemudian di sini juga ada jembatan garam. Di sini yang berperan sebagai katoda logam apa?
Ada yang tahu? Iya, Bambang, silahkan. Oke, logam Cu sebagai katoda, benar. Katoda itu reaksinya bersifat yang bagaimana, Bambang? Mengalami reaksi apa katoda? Iya, reduksi. Reduksi itu yang menerima atau melepas elektron. Iya benar, yang menerima elektron ya. Jadi katoda itu merupakan kutub positif. Sedangkan anoda berarti kebalikannya. Ada yang tahu apa? Ya, Ina? Iya, anoda yang kutub negatif mengalami reaksi. Iya, mengalami reaksi oksidasi sehingga elektronnya bagaimana? Dilepas ya. Jadi untuk mengingat biar lebih mudah itu dengan kata-kata kapan. Katoda positif, anodanya negatif. Kapan? Negatif, katoda positif mengalami reduksi, yang positif, yang negatif oksidasi. Karet. Katoda reduksi. Kemudian yang anoda berarti kebalikan dari reduksi adalah oksidasi. Nah, mungkin dari replika tadi ada yang ingin ditanyakan. Iya, Parti, silahkan. Bu, fungsi jembatan garam. Ya, ada yang ingin mencoba menjawab pertanyaan dari Parti, fungsi dari jembatan garam. Iya, Sulis. Oke, menyeimbangkan larutan elektrolit dengan memberikan muatan positif ataupun negatif. Benar ya? Jadi, dalam replika tadi, anoda ini kan tadi logamnya apa? Logam Fe. Logam Fe kan melepaskan elektron. Lalu elektronnya akan menuju ke katoda atau ke logam Cu-nya. Sehingga anoda dia kan melepas elektron, berarti dia kekurangan elektron, kemudian yang katoda dia kelebihan elektron. Nah, kekurangan dan kelebihan muatan ini dinetralkan oleh jembatan garam. Jembatan garam biasanya berisi larutan agar-agar. Nah, berarti kalau seperti ini elektroda itu menuju dari apa ke apa? Berdasarkan tadi yang Ibu sudah jelaskan. Ada yang ingin menjawab? Ina? Bisa menjawab? Atau mungkin Sulis mau menjawab? Iya benar, jadi elektron itu alirannya dari anoda menuju katoda, berarti dari kutub negatif ke kutub positif. Oke. Tetapi ya di jembatan garam itu nanti ada voltmeter, jadi perpindahan elektron nanti bisa diketahui berapa tegangan yang dihasilkan. Oke, sudah jelas semuanya atau ada yang ditanyakan lagi? Oke, Inah mau bertanya apa? Oke, kenapa Bu logam Cu menjadi katoda gitu? Ada yang ingin menjawab? Oke, Bambang. Oke, karena katoda memiliki enol sel yang lebih besar daripada logam Fe. Nah, kalau dilihat dari sifat reduktor atau oksidator, kira-kira logam Cu bagaimana daripada logam Fe, Bambang gimana? Iya benar. Jadi sifat oksidatornya dari logam Cu itu lebih besar daripada logam Fe sehingga dia mampu mengoksidasi logam Fe. Ya benar sekali. Oke, kemudian diagram sel susunan sel sudah paham semuanya? Nah, untuk nanti masalah nilai enol sel bagaimana Bu, nilai standarnya bagaimana Bu, kita bahas pada deret volta. Kemudian untuk diagram sel ini sangat sederhana ya. Jadi nanti ada garis 2 di sini. Kemudian ada garis 1 di sebelah kanan kirinya. Yang di sebelah kanan, di sebelah kanannya garis 2 nanti diisi dengan oksidasi, logam dan ion yang mengalami oksidasi. Sedangkan yang di sebelah kirinya nanti diisi oleh
logam dan ion yang mengalami reduksi. Misalnya tadi katoda, yang berada di katoda atau yang mengalami reaksi oksidasi, reduksi adalah logam Cu. Nah, kalau untuk yang reduksi yang ditulis ionnya dulu dia berubah menjadi Cu2+, kemudian logamnya Cu, kemudian oksidasi yang di anoda tadi logam Fe. Kebalikannya yang ditulis logamnya dulu, Fe-nya dulu baru ionnya Fe2+. Oke, semuanya sudah paham? Oke, pintar-pintar semua ya. Mungkin ini ya materi pada hari ini yang Ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas? Semuanya sudah jelas? Oke, sebelum diakhiri kita ini dulu merangkum bersama-sama. Tadi sel volta merupakan cabang ilmu dari elektrokimia, benar, di mana sel volta ini mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Dan untuk susunannya tadi ada apa aja? Katoda, anoda, jembatan garam, dan voltmeter. Katoda kutub positif, anoda kutub negatif. Oke, benar. Kemudian diagram selnya tadi yang di depan garis 2 atau di sebelah kanannya yang mengalami oksidasi, dan yang di sebelah kirinya mengalami reaksi reduksi. Oke, semuanya sudah paham. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai deret volta itu seperti apa, kemudian perhitungan E0 cell seperti apa, dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, Ibu memberikan sedikit tugas ya, membuat rangkuman, kemudian dikumpulkan saat pertemuan selanjutnya. Oke? Mantap. Oke, sekian dari Ibu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.